Berkata Ibnu Mas'ud, sang perawi hadis yang mendengarkan doa tersebut, demi yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku melihat orang-orang, nama-nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam binasa, mati di perang Badar. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madassinin, nurun 'ala nurin lana darb sa'adati kull hin. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di Masjidil Haram. Ini sebuah kisah menarik ini, sejarah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Haram. Di waktu itu belum ada hijrah, Nabi belum berhijrah, masih tinggal di Makkah. Wa Abu Jahlin, dan Abu Jahal di waktu itu, Abu Jahal namanya Amru bin Hisham, ya, musuh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kaum Nabi ada Fir'aunnya, dan Fir'aun umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat Nabi. Nabi SAW salat di Masjidil Haram. Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di dalam Masjidil Haram juga. Idh qala ba'duhum li ba'd, di waktu itu Abu Jahal mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ayyukum ya'ti bisala jazurin bani fulan, siapa di antara kalian yang bisa ambil kulit unta yang kemarin kita sembelih. Jadi kemarin, sehari sebelum itu, Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya menyembelih unta untuk dimakan. Jadi Abu Jahal mengatakan di waktu itu, siapa yang di antara kalian bisa mendatangkan kulit unta yang kemarin kita potong, fayadha'uhu ala zahri Muhammad idza sajad, lalu nanti bawa kemari, itu Muhammad sedang salat, akan kita selimuti Muhammad dengan kulit unta kita yang masih berlumuran darah atau yang sudah bau tersebut. Kalau Muhammad sujud, nanti kita akan selimuti dia dengan kulit unta yang kita sembelih kemarin. Lalu wa ana anzur, ya, famba'atha ashqal qaum, di waktu itu berdirilah satu orang dari sahabat-sahabat Abu Jahal, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth inilah yang bangkit dari majlis Abu Jahal. Dia pergi mengambil kulit tersebut, lalu dia bawakan kepada Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya. Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sujud seperti itu, mereka meletakkan kulit unta di atas punggung Rasulullah SAW dan di antara kedua bahu beliau. Aku ingin membantu, tapi aku tidak memiliki kekuatan. Kerabatku belum ada yang masuk dalam Islam, dan aku bukan orang yang kuat untuk melawan mereka. Setelah mereka letakkan kulit tersebut di atas bahu Nabi SAW, mulailah mereka tertawa, dan mulailah mereka menggeleng-gelengkan kepala mereka, menggoyang-goyang kepala mereka, memperolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengangkat kepala beliau dari posisi sujud, sehingga di waktu itu datanglah putri beliau, Fatimah. Datang Fatimah, lalu oleh Fatimah diangkat kulit tersebut dari bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun bangkit dari sujudnya, dan Rasulullah SAW berdoa dengan mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy. 3 kali Nabi SAW sebutkan, ya Allah binasakanlah orang Quraisy, ya Allah binasakanlah orang Quraisy, ya Allah binasakanlah orang Quraisy. Lafalnya umum, tapi maksudnya khusus
kepada mereka 7 orang ini. Ada Abu Jahal dan ada 6 orang sahabatnya. Ketika Nabi menyebut doa tersebut 3 kali, ketakutanlah 7 orang tersebut, termasuk Abu Jahal. Ya. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwasanya doa di negeri Makkah adalah doa yang mustajab. Doa di Masjidil Haram adalah doa mustajab. Jadi Imam Syarqawi mengatakan ini termasuk warisan yang mereka dapatkan dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya menyebutkan, Allahumma alaika, ya Allah binasakanlah Abu Jahal, binasakanlah Utbah bin Abi Rabi'ah, binasakanlah Syaibah bin Rabi'ah, binasakanlah Walid bin Utbah, binasakanlah Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal bin Rabah sebelum menjadi orang yang merdeka. Binasakanlah Uqbah bin Abi Mu'aid, dan binasakanlah Imarah bin Al-Walid. Berkata Ibnu Mas'ud, sang perawi hadis yang mendengarkan doa tersebut, demi yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku melihat orang-orang, nama-nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam binasa, mati di perang Badar. Di perang Badar. Jadi di sini disebutkan yang membunuh Abu Jahal itu siapa? Yang membunuh Abu Jahal 2 anak kecil. 2 anak kecil yang membunuh Abu Jahal. 2 anak kecil tersebut, yang pertama namanya Mu'adz bin Amru bin Al-Jamuh, dan ada Mu'adz bin Afra. Dua-dua namanya mirip. Dan setelah, jadi ceritanya 2 anak kecil ini masih usia remaja, belum wajib perang mereka, tapi tiba-tiba muncul dalam perang Badar. Perang yang pertama dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya, wahai ammu, wahai paman, kami mendengar ada orang yang mengejek-ngejek Nabi, namanya Amru bin Hisham, atau yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal itu laqabnya, nama beliau adalah Amru bin Hisham. Mana dia wahai ammu, mana dia? Lalu Abdurrahman bin Auf menunjukkan dia itu ada di sana. Abdurrahman bin Auf mengira sang anak ini ada keperluan apa. Ternyata keduanya itu membunuh Abu Jahal. Setelah dibunuh, keduanya senang menjumpai Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku yang telah membunuh Abu Jahal. Berkata sahabat yang kedua, anak bocah yang kedua itu, dua-dua namanya Mu'adz, ya Rasulullah, akulah yang membunuh Abu Jahal. Kemudian Rasulullah SAW melihat pedang kedua mereka, melihat kedua pedang mereka itu berlumuran darah. Kedua kalian membunuh Abu Jahal. Jadi betapa hinanya Abu Jahal, yang membunuh mereka adalah anak kecil. Yang pertama namanya Mu'adz bin Amru bin Jamuh, dan yang kedua Mu'adz bin Afra. Ya. Jadi 7 orang ini semuanya terbunuh di perang Badar. Dan satu yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid yang dibunuh langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengikuti perang banyak, tapi yang dibunuh dengan tangan beliau hanya satu. Diingat oleh sekalian, dalam sejarah perang Nabi, yang dibunuh oleh Nabi hanya 1 orang, enggak ada orang lain. Siapa namanya? Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Hanya 1 orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat kenapa sampai dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dia satu dari 7 orang yang berkumpul dengan Abu Jahal, melihat Nabi sedang salat, mereka memperolok-olok Nabi. Lalu Uqbah bin Abi Mu'aid inilah yang mengambil kulit unta, kemudian ditimpakan atau diselimutkan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memperhinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak pernah hina. Rasulullah SAW adalah manusia mulia. Justru yang hina adalah dia, karena satu-satunya manusia yang dibunuh oleh seorang makhluk yang paling rahmat, yang paling mulia, makhluk yang paling penyayang terhadap umatnya dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya dia dibunuh pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling celaka. Dalam hadis ini disebutkan ashqa qaumin, orang yang paling celaka dari 7 orang tersebut. Ya. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang cerita pada masa Rasulullah SAW. Lalu apa kaitannya dengan hadis-hadis ini? Ini kan hadis masih tentang taharah, bersuci, yaitu kulit unta yang masih berlumuran dengan darah itu kan najis. Diletakkan di atas punggung Nabi, diletakkan di atas bahu Nabi. Bukankah di antara syarat sah salat adalah suci dari najis, baik pada pakaian, badan maupun tempat salat kita? Bagaimana Nabi SAW melaksanakan salat, melanjutkan salat setelah diletakkan kulit unta yang berlumuran darah tersebut? Kalau Abu Hanifah mudah saja. Abu Hanifah mengatakan hewan yang makulul lahmi, hewan yang boleh dimakan, najisnya itu pun suci. Jadi dalam mazhab Hanafi, kalau kaki kita kena kotoran ayam, kena kotoran lembu, itu bukan najis. Itu bukan najis. Ada sebagian bertanya, Ustaz, telur itu bagaimana Ustaz? Telur yang ada kotorannya, dalam mazhab Hanafi enggak masalah. Karena hewan yang bisa dimakan, kotorannya pun halal, kotorannya pun bukan najis. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, dia itu najis. Jadi Nabi bagaimana? Ya, itu najis. Tapi mengapa Nabi SAW melanjutkan salat beliau? Ada beberapa kemungkinan. Di antara kemungkinan yang paling kuat adalah di waktu itu belum ada syariat tentang masalah bersuci dari najis. Ya, syariat Islam turun pelan-pelan. Termasuk di waktu itu belum ada pengharaman khamar, sehingga ada sahabat yang salat pakaian mereka kena khamar, belum dilarang, belum diperintahkan untuk mensucikan pakaian dari khamar. Apalagi waktu itu adalah masih fase Makkiyah, belum fase Madaniyah, yaitu masa kesempurnaan syariat Islam. Wallahu a'lam.